Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina binikmati maulidan wa sakalian hataman burdahan. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin sayyidil insi wal jan wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi bil qur'anil bayan. Wa sekalipun yang hadir di depan belum sarapan, wa kita kompakan makannya nanti siang prasmanan, wa yang hadir begitu banyak insya Allah diberkatan. Itu pun kalau kebagian. Wajib kalau tak kebagian ulah adat abadan apalagi papalidan. Sebab mual aya nunulungan kecuali parawan. Amma ba'du. Sadatunal kurama wal ahibba wan nujaba, para sadatunal alawiyin minal ba'alawi, fadilatul habaib al ahibba wan nujaba, wabil khusus guru kita yang mulia Sayyid Al Habib Hasan bin Ahmad Syahab yang sudah hadir bersama kita. Mudah-mudahan kehadiran para habaib di tempat yang mulia menjadikan kita ada di dalam ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak lupa kepada para alimin ulama, para kiai, para ajengan, para masyayikh, wabil khusus orang tua kita, guru kita, Ayahanda Kiai Haji Tubagus Adam Abdullah selaku penasehat pembina Majelis Ulama Indonesia di Kota Bogor. Mudah-mudahan beliau diberikan panjang umur, diberikan sehat afiat, dan keberkahannya berlimpah untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa di sini ada Kiai Haji Saldian Musa, ada Ustadz Saiful, ada Habib Saleh Asgab, ada Habib Zainal Abidin Al-Attaf Al-Habsyi. Al-Attaf Al-Habsyi, katanya Al-Habsyi Al-Attaf. Oh betul. Tidak lupa Ustadz Hariri dan beserta aparatur negara, aparatur pemerintah yang hadir. Ada Babin Kamtibmas, ada Babin Za yang tidak boleh itu mah tidak boleh, ini disensor bahaya. MC katanya ngaco, cuma lu tuli, bukan gua. Mohon maaf guru kita yang mulia, pangersa ajengan Kiai Haji Didin Abdul Qadir, bersyukur pada pagi menjelang lapar ini semuanya dikasih ke saya urusannya kecuali hutangnya. Kalau hutangnya jangan ke saya, sebab saya juga sudah gede hutangnya. Jadi kalau hutang kita bayar masing-masing, insya Allah berkah maulidan, berkah burdahan, Allah limpahkan rizki untuk kita semuanya. Sebagaimana di dalam riwayat, wa ba'da wafati jaddihi sallallahu alaihi wasallam kafalahu ammuhu Abu Talib, kana faqiran fawassa'ahullahu rizqahu. Ketika kakeknya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat, Nabi diurus oleh pamannya yang bernama Abu Talib, dan paman Nabi yang bernama Abu Talib ketika itu faqiran, sangat-sangat kekurangan. Fawassa'ahullahu rizqahu, kemudian rizkinya diluaskan, rizkinya ditambah, rizkinya diberkah. Wa yassarahu lahu, bahkan urusan-urusannya dimudahkan karena mengurus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Kita yang hadir maulidan
yang hadir sholawatan, yang ikut burdahan, tidak ada ceritanya kudu sulit rezeki, kudu susah duniawi, kudu pusing urusan istri. Insya Allah semuanya digampangkan. Amin ya rabbal alamin. Yang paling terpenting keberkahan untuk kita semuanya. Mempersingkat waktu seperti yang sudah disampaikan guru kita tadi, baca burdahan jam 8 sampai jam 9:37 menit, semuanya belum sarapan, perut kita sing celetik. Sambutan yang pertama kita persilahkan kepada yang mulia orang tua kita, Bapak Kiai Haji Tubagus Adam Abdullah. Waktu dan tempat kami persilahkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Belum semua. La kalam qobla salam. Jangan dulu bicara sebelum salam. Wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ibu-ibu kudu diingatkan wae-nya. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Al-mukarramun, para bapak, para kiai, wabil khusus Al Habib Hasan sahab anu dipika cinta, dan sahibul bait Kiai Haji Didin Abdul Qadir. Oke, di sini ada Babinsa, ada Babin Kamtibmas yang sama-sama hadir di tengah-tengah kita dalam rangka memperingati Maulid dan burdah yang keberapa? Yang ke-6. Alhamdulillah. Tadi sudah disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Kiai Haji Abdullah Nawawi, anu teu asing deui kangge urang mah. Sebab beliau mah keur makaset pinter deuynya. Masya Allah, alhamdulillah. Ibu-ibu hayang gaduh putra kieu atuh ieu kurang embung. Alhamdulillah. Lamun ibu gaduh putra sakolahkeun pasantrenkeun anu bener nya bunya, insyaallah. Mudah-mudahan Bu, ieu majlis teh luar biasa, janten saksi ke yaumil kiamah. Saksi di yaumil kiamah ke urang anu sakitu susahna ngajamatina siratal mustaqim, anu leutik natibatan buuk di belah 7, anu seukeut natibatan pedang ngagolak seuneu neraka. Abdi can pernah ka ditu tapi cenah, tapi yakin insyaallah. Mudah-mudahan urang sadayana fastabiqul khairat, berlomba-lomba di dalam jalan kebaikan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan urang salamat sadayana nya bunya. Bapak-bapak salamat sadayana insyaallah, karena Kangjeng Nabi mah nyaah ka umatna, henteu ngageruan ka istrina, henteu ngageruan ka keluargana, tapi nu digawe teh ummati gitu. Man rogiba an sunnati falaisa minni insyaallah. Mudah-mudahan urang doakeun Al Habib Hasan sahab sareng antum enggak Habib Saleh Jenal Abin kermah kera rasepnya, Masya Allah, alhamdulillah. Mudah-mudahan sing panjang umur, diberkahkan rezekinya. Habib Saleh alhamdulillah disampurnakeun kahirupanana, ditampi amal ibadahna, dijauhkeun tina sadayana bahlana, ditetepkeun iman Islamna, damun urang dipanggil ku Gusti Allah Subhanahu wa taala dina kayan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Babin sage kitu kene, Babin Kamtibmas ge kitu kene, ari awak aya geus kitu alhamdulillah. Ai kamari mah kompleng kene aya nama geus gendut, masyaallah. Pak Busra alhamdulillah. Sebab apa? Sebab anjeunna teh sering hadir katinggalina di tempat-tempat anu dijabah ku Gusti Allah. Hadirin rahimakumullah, pribados lain ahli nyarios, hari umur geus 38 tahun tapi ka ayeuna teh alhamdulillah 38 tahun. Jadi casingna kolot, hari mesina
Alhamdulillah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah ahsanal jaza atas sambutan dari orang tua kita semuanya. Untuk selanjutnya, bahwa agenda kita ada 2 pemateri, ada 2 penceramah, ada 2 penyampaian mau'izah hasanah dalam rangka maulid dan cek bahasa iya nama anniversary. Jadinya itu cicing di kota Blaga Amerika dalam rangka tasyakuran, haflah tasyakuran tak terasa, lain terasinya tak terasa sudah 6 tahun kita mengadakan kegiatan rutin burdahan. Mudah-mudahan rutinan ini terus membawa perkembangan dan perubahan untuk kehidupan dunia kita semakin baik, akhirat kita semakin sukses. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya penyampaian mau'izatul hasanah. Yang pertama, kita akan berikan waktu yang seluas-luasnya. Pertama kepada guru kita, yaitu Sayyid Al-Habib Hasan bin Ahmad Syahab. Waktu dan tempat kami persilahkan dengan sebebas-bebasnya tanpa saya atur. Tapi kalau kelamaan ntar kita colek. Segitu saja. Monggo Habib, mohon maaf, waktu dan tempat yang mulia kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli afdhala salawatika ala as'adi mahlukatika Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dhakaraka wa dhakarahu dhakirun wa ghafala an dhikrika wa dhikrihil ghafilun. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa la fahma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma harisna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah lana abwaba fadlika wa rahmatika wa khazaini ilmika birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hadirin hadirat, semoga kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus kita mendoakan guru-guru kita, wabil khusus kepada sahibul bait, sahibul hajah, yaitu Kiai Haji Didin Abdul Qadir. Kita doakan semoga panjang umur, sehat walafiat, diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terus mengajak kita untuk selalu bersalawat kepada Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabil khusus kepada orang tua kita, guru kita Kiai Haji Tubagus Adan Abdullah, kita doakan semoga beliau panjang umur, sehat walafiat, diberi keberkahan oleh Allah dunia dan akhirat, serta kepada para alim ulama, para kiai, para ustadz, al-ustadz Saiful Bahri, al-ustadz Kiai Haji Saldian Musa, al-ustadz MC kita Abdullah Nawawi,
serta kepada Al-Habib Abdul Soleh As-Segaf, Al-Habib Zainal Abidin Al-Attas, Al-Ustadz Hariri. Kita doakan guru-guru kita semoga diberi panjang umur, sehat walafiat, diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus kepada Bapak Babin Mas, Bapak Babin Kamtibmas ya. Kita doakan semoga diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita pada siang hari ini bergembira. Kita bergembira merayakan daripada tasyakuran burdah, yaitu yang keenam, kita bersalawat kepada Nabi kita Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana acara seperti ini yang seharusnya kita rayakan. Acara yang seperti ini yang seharusnya kita merasa gembira, berbahagia. Mengapa? Karena perayaan yang kita rayakan pada siang hari ini itu keberkahannya kita dapatkan dunia dan akhirat, abadi kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun kenikmatan dunia, apapun yang kita dapatkan itu sifatnya sementara, hanya sesaat di dunia, semuanya akan kita tinggalkan. Namun yang abadi, sifatnya selama-lamanya, fadilahnya dari Allah dunia dan akhirat adalah ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana sabda Nabi kita Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yatba'ul maita thalathun. Ketika orang meninggal akan diikuti oleh tiga, ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Ketika orang meninggal akan diikuti oleh keluarganya, akan diikuti oleh hartanya, dan akan diikuti oleh amalannya. Fayarja ithnani wa yabqa wahid. Yang dua akan kembali. Keluarga kita walaupun cintanya luar biasa kepada kita, ya, suaminya, istrinya, anaknya, cintanya luar biasa, tapi ketika meninggal kira-kira ada tidak yang mau ikut masuk ke dalam kuburan? Ya, ketika suaminya meninggal, istrinya cintanya luar biasa kepada suaminya, nggak akan ikut masuk ke dalam kuburan. Ogah banget masuk ke dalam kuburan, ditinggalkan. Suaminya cintanya luar biasa kepada istrinya, ketika meninggal ditinggalkan. Semua akan meninggalkan kita, keluarga kita, anak kita, semuanya akan meninggalkan kita. Istilahnya nggak ada yang setia kepada kita. Harta yang kita kumpulkan sebanyak apapun, jabatan yang kita cari, semuanya akan sirna, akan hilang, akan meninggalkan kita. Nggak ada orang yang ketika masuk ke dalam kuburan membawa hartanya, membawa jabatannya, tapi semuanya akan dijadikan rebutan oleh ahli warisnya. Ya. Wayabqa wahid, dan yang satu tinggal, yaitu amalannya yang setia kepada kita, yang akan rela ikut masuk ke dalam kuburan bersama kita, yaitu amalan kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu yang setia kepada kita. Makanya di dalam Al-Quran Allah berfirman, qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Allah berfirman, katakanlah wahai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umatmu, bahwa dengan fadilah dari Allah, dengan rahmatnya Allah, seharusnya mereka bergembira. Orang beriman gembiranya itu ketika mendapatkan fadilah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajar saja kita mendapatkan harta, kita gembira, mendapatkan dunia, jabatan, kita gembira. Tapi orang yang beriman lebih gembiranya, lebih senangnya, yang diutamakan adalah mencari fadilah dan rahmat dari Allah Subhanahu
wa ta'ala. Katakanlah dengan fadilah dari Allah dan rahmatnya Allah, seharusnya mereka itu bergembira, yaitu orang yang beriman. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan dari harta dunia. Harta dunia sebanyak apapun semuanya akan hilang, tapi fadilah dan rahmat dari Allah abadi selama-lamanya, dunia dan akhirat. Makanya dalam hadis sabda Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man sarrathu hasanatuhu wa sa'athu sayi'atuhu fahuwa mu'min. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang kebaikannya membuatnya senang dan keburukannya membuatnya sedih, maka dia itu adalah orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang beriman gembiranya ketika bisa ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika bisa bersedekah, ketika bisa berbuat taat, ketika bisa bersalawat, gembira, senang, bahagia hatinya. Itu tanda orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika terjerumus ke dalam dosa, berbuat maksiat, meninggalkan ibadah, merasa sedih, berarti masih ada imannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau ibadah nggak merasa bahagia, berbuat maksiat, berbuat dosa, meninggalkan ibadah, tidak merasa sedih, berarti telah hilang imannya kepada Allah. Na'udzubillah min dzalik. Makanya alhamdulillah kita bergembira pada saat ini kita merayakan yaitu burdah yang ke-6. Mengapa? Karena kita berbahagia bisa istiqomah, kita bersalawat kepada Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, perkumpulan kita pada siang hari ini itu pasti membuat dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yang paling penting dosanya diampuni. Yang paling kita utamakan, yang kita cari adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa orang celaka dunia dan akhirat? Hanya karena sebab satu, yaitu sebab dosa. Ya. Orang sengsara, orang doanya tidak dikabulkan, itu hanya karena sebab satu, karena sebab dosa. Jadi semua keburukan dunia dan akhirat, celaka dunia dan akhirat, kesengsaraan dunia dan akhirat, itu sebabnya hanya satu, yaitu dosa. Dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang yang diampuni dosanya oleh Allah, maka hidupnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang dosanya diampuni oleh Allah, urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang dosanya diampuni oleh Allah, doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya yang kita pentingkan, yang kita cari adalah ampunan dari Allah. Jangan lupa dengan istighfar, jangan doanya duit lagi, rezeki lagi, tapi lupa minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sering hadir majelis, apalagi majelis salawat, itu dijamin hidupnya diberkahi oleh Allah, hartanya dicukupkan oleh Allah, ya, urusannya dimudahkan oleh Allah, doanya dikabulkan oleh Allah. Mengapa? Orang yang hadir majelis itu karena dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dijamin janji Allah di dalam hadis kursi. Allah berfirman di dalam hadis kursi, yabna Adam, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Allah berfirman dalam hadis kursi, wahai anak Adam, kata Allah, wahai manusia, selagi kamu meminta kepadaku, selagi kamu berharap kepadaku, kata Allah, maka aku akan ampuni dosa-dosa yang ada padamu dan aku tidak memperdulikannya lagi, kata Allah. Orang yang diampuni dosanya oleh Allah seperti orang yang gak punya dosa, seperti orang yang gak pernah berbuat dosa kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Nggak ada istilahnya mantan pendosa, tidak ada. Kalau kan di kita ada mantan preman. Misalnya ada orang yang berbuat menyakiti kita, walaupun orang itu sudah minta maaf kepada kita dengan tulus, tapi masih tergores hati kita, misalnya merasa masih teringat-ingat, itu sifatnya kita. Tapi kalau Allah sudah mengampuni hambanya, itu tidak ada istilahnya bagi Allah mantan pendosa, mantan preman, tidak ada. Tidak diingat, tidak diperdulikan oleh Allah, seperti orang itu nggak pernah berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai anak Adam, wahai manusia, kata Allah, selagi kamu meminta kepadaku, berharap kepadaku, aku akan ampuni dosa-dosa yang ada padamu, dan aku tidak memperdulikannya lagi. Ya, makanya siapa sih orang yang masuk neraka? Siapa sih orang yang mendapatkan siksanya Allah? Yaitu orang-orang yang berhenti meminta kepada Allah, berhenti berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu orang yang putus asa. Orang yang putus asa, makanya putus asa diharamkan. Wa may yaqnatu min rahmati rabbih illa dhallun. Allah berfirman dalam Al-Quran, dan barang siapa yang berputus asa dari rahmatnya Allah, mereka itulah orang-orang yang tersesat. Siapa orang putus asa? Berhenti minta kepada Allah, berhenti berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi selagi hambanya minta selalu kepada Allah, berharap kepada Allah, gak akan masuk ke dalam api neraka. Amin ya rabbal. Kita datang ke majelis ini, kita sholawatan, baca burdah, berarti kita ingin memohon, meminta kepada Allah. Kita terus berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya semoga semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Apalagi berkah daripada salawat kepada Nabi kita Sayyiduna Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, ya, yang mana orang yang banyak sholawatan, ya, dijamin dosa-dosanya diampuni oleh Allah, selamat dunia dan akhirat, bahagia dunia dan akhirat. Pernah ada satu sahabat yang tanya kepada Nabi Muhammad, kam aj'alaka min sholati ya Rasulullah, wahai Rasulullah, berapa banyak aku harus bersalawat kepadamu? Nabi Muhammad menjawab, masyita, terserah kamu. Yang namanya salawat itu enggak wajib. Salawat itu hukumnya sunnah, kecuali ketika sholat tahiyat akhir, setelah tahiyat baca salawat, itu termasuk daripada rukun sholat. Selain itu terserah kamu, ya. Lalu sahabat itu menjawab, ar-rubu ya Rasulullah, 1/4 waktuku saya habiskan untuk salawatan kepadamu, bagaimana? Nabi Muhammad menjawab, masyikta wa in zita fahuwa khairul lak, terserah kamu, tapi kalau kamu tambah itu lebih baik, ya. Sahabat ini mau yang lebih baik. Az-thuluth ya Rasulullah, 1/3 waktuku saya habiskan untuk bersalawat kepadamu. Nabi Muhammad menjawab lagi, terserah, tapi kalau kamu tambah itu lebih baik. An-nisif ya Rasulullah, 1/2 waktuku saya habiskan untuk bersalawat. Nabi Muhammad menjawab lagi, terserah, tapi kalau kamu tambah itu lebih. Jadi semakin banyak salawat semakin nggak ada istilahnya orang kebanyakan salawatnya, nggak ada. Kalau kebanyakan duit masih ada, tapi orang sekarang nggak ada yang ngaku kebanyakan kurang terus, ya. Padahal kebanyakan uang itu masih ada, ya. Tapi nggak ada istilahnya kebanyakan sholawat. Semakin banyak semakin baik. Akhirnya sahabat ini berkata, idzan aj'alaka min salati kullaha ya Rasulullah, kalau demikian aku akan habiskan waktuku untuk bersalawat kepadamu. Maknanya ibadahnya setelah sholat wajib, sholat sunnah, baca Al-Quran, seluruh ibadahnya dihabiskan untuk salawatan kepada Sayyiduna Muhammad
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Idzan tukfahamuk wa yughfar laka dzambuk." Kalau demikian, maka dosa-dosamu akan diampuni oleh Allah, kesusahanmu akan dimudahkan, akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya bahagia dunia dan akhirat, karena orang nggak bahagia di dunia gara-gara susah, ya kan? Orang nggak bahagia di akhirat gara-gara dosa. Ya, kesusahan dihilangkan oleh Allah, dosa diampuni oleh Allah, dijamin orang yang banyak salawatan kepada Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang ngejamin siapa? Yang ngejamin adalah bukan Pak RT, Pak RW, wali kota, presiden dan lain sebagainya, tapi yang ngejamin adalah Nabi kita Sayyiduna Muhammad. Ya, dijamin. Pernah lagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menceritakan, aku melihat seseorang dari umatku ketika melewati Sirat. Ya, Sirat itu jembatan yang terbentang di atas api neraka. Selamat melewati Sirat berarti selamat dari api neraka. Enggak selamat berarti jatuh nyemplung ke dalam api neraka. Naudzubillah min dzalik. Jadi saat-saat yang paling menakutkan, yang menentukan selamat atau masuk neraka ketika melewati Sirat, itu yang sangat menakutkan, yang sangat berbahaya. Aku melihat seseorang, jangan dikira Sirat itu seperti jembatan di sini, terang lebar ya. Sirat diriwayatkan lebih kecil daripada rambut, lebih tajam daripada pisau mata pedang ya. Gelap, jaraknya itu 3000 tahun. 1000 naik, 1000 tahun naik, 1000 tahun lurus, 1000 tahun turun ya. Aku melihat orang dari umatku ketika melewati Sirat merayap ya, merangkak, bergelantungan, hampir jatuh, naik, bergantungan lagi. Faja'athu salatuhu alayya fa'agamathu ala sirat wa angadathu. Lalu datang amalan salawatnya kepadaku. Nanti di hari akhirat amalan salawat itu ada rupanya. Datang amalan salawatnya kepadaku, membuatnya berdiri di atas sirat dan menyelamatkannya melewati sirat. Karena apa? Berkah salawat kepada Nabi kita Sayyiduna Muhammad. Ya, makanya dalam hadis as-salatu alayya nurun yaumal qiyamah inda zulmatis sirat fa'akthiru minas salati alayya. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salawat kepadaku adalah cahaya nanti di hari kiamat ketika melewati sirat. Perbanyaklah bersalawat kepadaku. Ini adalah perintahnya Nabi kita Sayyiduna Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan bedakan antara Al-Quran dan salawat. Ada orang yang gak demen salawatan, lebih baik baca Al-Quran. Jangan dibedakan, karena apa? Salawat itu ada dalam Al-Quran. Ya, salawat itu adalah perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang baca Al-Quran berarti salawatan, harus bersalawat karena ada di dalam Al-Quran. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan orang yang memperbanyak salawat itu yang doa-doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayyidina Umar bin Khattab, beliau berkata bahwa doa kita ini mengambang antara langit dan bumi, enggak naik sampai kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya adab ketika berdoa diapit dengan salawat, diisi dengan salawat ya. Ketika kita berdoa, yang pertama kita memuji Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Semakin banyak puji-pujiannya semakin afdal. Ketika berdoa semakin banyak puji-pujiannya kepada Allah semakin afdal. Makanya alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza raditu, lakal hamdu ba'da
Jadi semakin banyak pujiannya kepada Allah semakin afdal. Lalu jangan lupa bersalawat kepada Nabi Muhammad. Ya, Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Lalu berdoa, tengah-tengah doa diisi lagi dengan salawat kepada Nabi Muhammad. Selesai berdoa, akhiri dengan salawat kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu ditutup dengan walhamdulillahi rabbil alamin. Itu doa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dengan salawat doa kita dikabulkan oleh Allah, dengan salawat amalan kita diterima oleh Allah, dan dengan salawat kita mendapatkan syafaatnya Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti di hari akhirat, orang yang mendapatkan syafaat orang yang salawatnya. Pernah diceritakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa yang cerita Imam Ghazali, ya, Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu taala anhu, beliau cerita, ini ada dalam kitab Mukasyafatul Qulub. Ini yang cerita seorang wali besar, bahkan wali menjadi wali ketika mengamalkan kitabnya Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu taala anhu, bahwa ada seorang ulama, ustadz padahal, bacaan Al-Qur'annya luar biasa, ilmunya luar biasa, zikirannya luar biasa, tapi lalai di dalam bersalawat kepada Nabi kita Sayyidina Muhammad. Lalu orang ini bermimpi berjumpa dengan Nabi Muhammad. Ketika bermimpi berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi Nabi Muhammad melengos, berpaling wajahnya, ya. Ditanya, wahai Rasulullah, apakah engkau murka kepadaku? Nabi Muhammad menjawab, tidak, saya enggak murka kepadamu, enggak marah kepadamu. Lalu mengapa engkau tidak menoleh kepadaku? Mengapa engkau berpaling dariku, wahai Rasulullah? Nabi Muhammad menjawab, aku berpaling darimu karena aku enggak kenal kamu siapa. Enggak dikenal oleh Nabi Muhammad. Lalu tambah kaget ini ustaz. Wahai Rasulullah, bukankah di dalam para ulama berkata bahwa para nabi ini mengenal umatnya lebih daripada ibu mengenal anaknya sendiri? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, benar, mereka benar, tapi tergantung salawatnya umatku kepadaku. Ya, orang yang dikenal oleh Nabi Muhammad yang banyak salawat, nggak demen, apalagi ngelarang salawatan. Ini calon-calon yang tidak akan mendapatkan syafaatnya Sayyidina Muhammad karena nggak dikenal oleh Nabi Muhammad. Makanya perbanyak untuk salawat kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Intinya orang mulia dunia dan akhirat, selamat dunia dan akhirat. Tanda hamba yang ingin Allah bahagiakan dunia dan akhirat, Allah jadikan orang itu banyak salawatannya kepada Sayyidina Muhammad. Bahkan para ulama berkata, as-salatu ala nabi syekh man la syekha lahu. Salawat itu adalah guru bagi orang yang gak punya guru, guru bagi orang yang gak punya guru. Makanya suka kita dengar orang banyak pikiran kok jadi stres, jadi gila, ya, jadi error, ya. Padahal bukan karena zikirnya, bukan karena semua zikir itu mendatangkan ketenangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi karena apa yang menyebabkan orang itu jadi stres, gila, error dan lain sebagainya? Karena niatnya yang gak baik. Ketika mengamalkan sesuatu, ya, membaca sesuatu, berzikir, niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, niatnya biar jadi sakti, ya, biar dimuliakan, ya, agar dihormati, diberi dan lain sebagainya. Itu yang membuatnya jadi gila, ya, dihukum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecuali ketika orang sholawat, orang banyak sholawatan, itu akan diluruskan niatnya oleh Allah, akan diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah salawat guru bagi orang yang gak punya guru, ya. Makanya orang banyak salawatan itu pasti diterima amalannya oleh Allah.
Ya, mengapa? Karena orang yang salawatan, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyran, barang siapa yang bersalawat kepadaku sekali, Allah bersalawat kepadanya 10. Salawat dari Allah itu rahmat. Orang yang mendapatkan rahmatnya Allah nggak akan tersesat, ya kan? Akan diberi hidayah oleh, karena dapat rahmatnya Allah. Orang yang mendapatkan salawat dari Allah nggak akan kena musibah, nggak akan celaka. Mengapa? Karena mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini fadilah, banyak lagi fadilah salawatan. Dan di dalam hadis, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, dalam hadis sabda Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salasun man kunna fiha wajada halawatal iman. Ini amalan yang terakhir, yaitu dalam hadis sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada 3 perkara. Barang siapa yang memiliki 3 perkara ini, maka akan menemukan manisnya iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Iman itu seperti kopi. Ada kopi pahit, ada kopi manis. Iman pun ada iman pahit, ada iman manis. Dalam hadis ini, barang siapa yang mengamalkan, ya, memiliki 3 perkara ini, imannya manis, bisa merasakan manisnya iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa bedanya iman manis sama iman pahit? Ya, bedanya apa? Dijelaskan oleh Syekh Nawawi Banten radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa iman yang manis itu yang tidak masuk ke dalam api neraka. Jadi siapa orang yang selamat dari api neraka? Orang yang imannya manis, ya. Orang yang imannya pahit bisa masuk ke dalam api neraka, tapi nggak kekal. Yang kekal berada di dalam api neraka hanya orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, jangan sampai kita meninggal kecuali iman kita sudah manis, ya. Kita sudah bisa merasakan manisnya iman kepada Allah. Dalam hadis bahwa diceritakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang benar-benar beriman, imannya manis, ketika melewati sirat tadi itu, neraka ketakutan. Kalau orang biasanya melewati sirat ketakutan melihat api neraka, tapi orang yang imannya manis, neraka yang ketakutan. Neraka akan berkata, "Jusya mukmin, fa inna nuraka yudfiuni." Lewatlah wahai orang beriman, cahayamu memadamkan aku, kata api neraka. Orang yang imannya manis, cahayanya bisa memadamkan api neraka. Karena apa? Mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Caranya bagaimana agar imannya manis? Yang pertama adalah dalam hadis, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yang pertama, mencintai Allah dan Rasulnya lebih dari segala-galanya. Makanya kita maulidan terus, kita baca salawat, kita tumbuhkan cinta kita kepada Nabi kita Sayyiduna Muhammad, ya, agar jangan sampai, ya, kita cinta melebihi daripada Allah dan Rasulnya. Jadikan cinta kita yang terbesar adalah kepada Allah dan Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan cintanya kepada orang yang gak cinta kepada kita. Jangan cintanya kepada orang-orang yang gak manfaat cintanya, ya. Jangan cintanya kepada orang-orang yang bahkan tidak memperdulikan kita, apalagi cintanya kepada orang-orang yang benci kepada kita. Jangan cintanya kepada orang-orang yang gak pernah sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita cintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mencintai kita sebelum kita mencintai beliau, yang selalu mendoakan kita. Nabi Muhammad sholat tahajud sampai kakinya bengkak. Yang beliau doakan siapa? Ya, kita umatnya, ya. Kita sholat tahajud doain tetangga, pernah nggak kira-kira? Tetangga aja, ya. Yang kita doakan ya diri kita sendiri, paling mintanya duit lagi. Ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai bengkak kakinya, yang beliau doakan adalah
umatnya. Bahkan diceritakan dalam riwayat ketika Nabi Muhammad sakaratul maut, ketika beliau akan meninggal, didampingi oleh malaikat Jibril. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata kepada malaikat Jibril alaihissalam, "Basyirni ya Jibril, wahai Jibril, berilah kepadaku kabar gembira. Aku ingin mendengar kabar gembira sebelum aku meninggal." Lalu malaikat Jibril mengabarkan, "Wahai Rasulullah, surga sudah menghias dirinya untuk menyambutmu. Ya, Allah sudah mempersiapkan surga yang paling tinggi untukmu." Kalau kita mendapatkan kabar seperti itu, senang gak kira-kira? Oh, senangnya luar biasa, lupa dengan yang lain, masa bodoh dengan yang lain, ya. Tapi Nabi Muhammad jawabannya adalah alhamdulillah. Tapi bukan kabar itu yang ingin saya dengar. Berilah kabar gembira kepadaku wahai Jibril. Malaikat Jibril mengabarkan lagi, "Wahai Rasulullah, para malaikat sudah berbaris untuk menyambut ruhmu dari langit dunia sampai langit ketujuh. Diarak rohnya Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Nabi Muhammad menjawab lagi, "Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Tapi bukan kabar itu yang ingin saya dengar wahai Jibril." Lalu malaikat Jibril tanya, "Apa yang engkau inginkan wahai Rasulullah? Kabar apa?" Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Kabar yang membuat sedihku hilang. Kabar yang membuat aku ini gembira, tenang hatiku." Nabi Muhammad itu bahagia kalau umatnya bahagia. Ya, beliau sedih kalau umatnya yang sedih. Yang beliau pikirkan adalah umatnya, bukan keluarganya, istrinya, anaknya, tapi yang beliau pikirkan adalah umatnya. Lalu baru sadar malaikat Jibril. Malaikat Jibril alaihissalam lalu berkata, "Wahai Rasulullah, surga Allah haramkan dimasuki oleh nabi siapapun, dimasuki oleh umat siapapun, sampai engkau dan umatmu yang terlebih dahulu masuk ke dalam surga." Baru gembira Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa kita menjadi umat yang paling mulia, yang paling dicinta oleh Allah, yang paling pertama masuk ke dalam surga? Bukan karena ibadah kita. Orang-orang dulu, umat dulu ibadahnya lebih banyak, bukan karena amalan kita, tapi karena Nabi kita adalah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemimpin para nabi, makhluk yang paling dicinta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya yang kita cintai adalah Allah dan Rasulnya. Bahkan dalam riwayat, Allah pernah memberi tawaran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa tawarannya? Allah memberi tawaran, "Lau syi'ta la ja'altu amra ummatika ilaika." Wahai Nabi Muhammad, kata Allah, kalau kamu mau, saya serahkan urusan umatmu kepadamu. Karena Allah melihat betapa cintanya Nabi Muhammad kepada umatnya. Misalnya kalau kita nih, kita cintanya luar biasa kepada anak kita, lalu kita diberi tawaran oleh Allah, "Kalau kamu mau, saya serahkan urusan anakmu kepadamu. Silahkan kamu yang menentukan nasibnya." Mau nggak kira-kira kita? Kita yang menentukan nasib anak kita, mau nggak kira-kira kita? Ya, oh kita buat senang terus, bahagia terus, nggak pernah susah, nggak pernah sedih. Ya, ini pernah Allah beri tawaran kepada Nabi kita Sayyiduna Muhammad, "Kalau kamu mau, aku serahkan urusan umatmu kepadamu, kamu yang menentukan nasibnya." Tapi karena keyakinannya Nabi Muhammad kepada Allah, beliau menjawab, "Tidak ya Allah, engkau lebih mencintai umatku daripada aku." Ya, karena sifatnya Allah adalah wahwa arhamur rahimin, yang kita baca selalu, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar. Apa maknanya? Sifatnya Allah yang paling penyayang dari semua penyayang. Makanya hukumnya haram prasangka buruk kepada Allah. Kita nggak mungkin prasangka buruk kepada ibu kita, karena kita yakin ibu kita cinta kepada anak-anaknya, ya kan? Kita nggak mungkin prasangka buruk, "Oh, ibu saya mau saya celaka, ibu saya mau saya susah, ibu saya mau saya sengsara." Mungkin nggak kira-kira?
Nggak mungkin, karena kita yakin ya ibu kita cinta kepada anak-anaknya, yang lebih cinta kepada kita lebih daripada ibu kita, bahkan lebih daripada diri kita sendiri adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, makanya orang beriman kok suka mendapatkan musibah. Allah tidak ingin menyiksanya di hari akhirat. Allah ingin ampuni dosa-dosanya agar di hari akhirat tidak disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, makanya kita lihat ke orang-orang kafir bahagia-bahagia, senang-senang, maju-maju, nggak pernah mendapatkan musibah ketika berbuat maksiat karena sudah dibiarkan, dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi orang beriman berbuat maksiat ada aja musibahnya, bencana dan lain sebagainya. Allah ingin bersihkan dosa-dosanya agar ketika meninggal sudah bersih dosanya, tidak membawa dosa, agar tidak mendapatkan siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama, mencintai Allah dan Rasulnya lebih dari galanya. Rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah kepada kita, Allah utus Nabi kita Sayyiduna Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah. Masih banyak nggak, Sob? Belum datang ya? Udah ya, sedikit lagi ya. Sedikit lagi, yaitu yang kedua adalah yaitu ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Orang yang imannya manis adalah yang kedua, cinta kepada orang karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang beriman cintanya bukan karena hawa nafsu, bukan karena semaunya, bukan karena seenaknya. Tanda orang yang imannya manis, cintanya karena Allah. Bahkan bencinya pun karena Allah, bukan karena hawa nafsunya. Min awthaqi ural imani al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Dalam hadis, paling kuatnya ikatan iman adalah cinta karena Allah, benci karena Allah. Cinta kepada yang dicinta oleh Allah, benci kepada yang dibenci oleh Allah. Itu tanda orang yang imannya manis. Ini yang kedua. Jadi jangan, bahkan sekarang orang ngakunya beriman tapi cintanya kepada sesuatu yang dibenci oleh Allah, benci kepada sesuatu yang dicinta oleh Allah Subhanahu. Ini tanda orang munafik, kafir, naudzubillah min dzalik ya. Jadi yang kedua, kita cinta kepada apapun yang dicinta oleh Allah, kita benci apapun yang dibenci oleh Allah. Ini tanda orang yang imannya manis. Lalu yang ketiga adalah wa ayyakraha ayyauda ilal kufri ba'da an anqadhahu Allahu minhu kama yakrahu ayyudzafa finnar. Yang ketiga adalah benci untuk kembali ke dalam kekafiran setelah diselamatkan oleh Allah, diberi hidayah oleh Allah, seperti bencinya dilemparkan ke dalam api. Ya, misalnya saya tanya nih, kita diberi uang 1 miliar tapi syaratnya kita masuk ke dalam api, mau nggak kira-kira? Saya tambah deh 10 miliar ya. Mau nggak kira-kira kita diberi 10 miliar masuk ke dalam api, mau nggak? Kita tolak mentah-mentah. 100 miliar, 1 triliun, seluruh dunia ini diberikan kepada kita, tapi syaratnya kita masuk ke dalam api, mau nggak kira-kira? Enggak, kita tolak mentah-mentah, yakin pasti. Ya, orang kalau bencinya kepada kekafiran seperti bencinya masuk ke dalam api, walaupun diberi apapun tidak mau, ditolak mentah-mentah, itu baru imannya manis kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita sekarang lihat orang gara-gara sembako kembali ke dalam kekafiran, gara-gara uang ratusan ribu kembali ke dalam kekafiran, gara-gara dunia, gara-gara jabatan, harta, rela kembali ke dalam kekafiran, ditinggalkan Islam. Naudzubillah min dzalik. Karena kekafiran itu ibaratnya seperti api. Orang yang masuk ke dalam kekafiran masuk ke dalam api. Naudzubillah min dzalik ya. Makanya alhamdulillah sekarang kita bersyukur kita diberi hidayah oleh Allah menjadi hamba yang beriman. Tugas kita, kewajiban sekarang ini kita tingkatkan selalu iman kita, kita kuatkan selalu, kita jaga iman kita sampai akhir hayat kita, agar kita meninggal dalam keadaan benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala itu adalah kewajiban sekarang ini. Ya, dan para ulama berkata ukuran kalau kita mau tahu sekarang ini iman kita kepada Allah seberapa besar, itu dilihat dari cintanya kita kepada Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah jaga iman kita, Allah kuatkan iman kita, Allah tingkatkan iman kita, Allah jadikan ya cinta kita kepada Allah dan Rasulnya lebih dari segala-galanya. Allah selamatkan kita dari api neraka, Allah selamatkan kita dunia dan akhirat. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, Allah kabulkan hajat-hajat kita bibarakati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.